Pemerintah bersiap menerapkan tatanan normal baru atau new normal di tengah situasi pandemi corona. Dimulai dari pendisiplinan warga untuk mematuhi protokol pencegahan virus corona, pemerintah diminta menerapkan prinsip kehati-hatian dan edukasi tinggi pada warga agar penyebaran corona terus menurun. Persiapan menuju tatanan normal baru dimulai saat Presiden Joko Widodo meninjau dua lokasi di hari yang sama, stasiun MRT dan Mall Summarecon di Bekasi, Jawa Barat. Presiden melihat kesiapan dua tempat itu bagaimana menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan warga tetap bisa beraktivitas normal. Intinya memang perlu ada pendisiplinan warga dalam menerapkan protokol kesehatan untuk selanjutnya menerapkan tatanan normal baru. Dalam sepekan ini, TNI Polri dikerahkan untuk membantu mengajak warga lebih disiplin mencegah penyebaran virus corona. Dua, saya minta protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru ini yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan, baik mengenai jaga jarak, mengenai pakai masker, mengenai cuci tangan, mengenai dilarang berkerumun dalam jumlah yang banyak. Kalau ini sosialisasi ini betul-betul bisa kita lakukan secara masif, saya yakin kurva R0 dan RT betul-betul bisa kita turunkan. Untuk menuju tatanan normal baru, pemerintah telah mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja dan industri. Namun Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai perlu kehati-hatian dalam menerapkan new normal di daerah tertentu. IDI berpendapat tatanan normal baru bisa diterapkan jika satu daerah sudah tidak ada penambahan kasus positif corona. Tidak mungkin kemudian
kehidupan ini terhenti, ya, total terhenti total. Ini yang dimaksudkan new normal. Tapi penentuan new normal ini harus sangat hati-hati. Ini yang paling penting, penentuan kapan new normal itu harus sangat hati-hati. Indikatornya harus jelas, ya, berdasarkan kajian dan masukan semua pakar. Yang saya ketahui, beberapa negara yang mulai menerapkan itu biasanya pada kondisi yang sudah stabil, yang kurva itu sudah mulai turun, ya, tidak ada penambahan baru yang sangat berarti, ya, sudah landai, nah, itu baru diterapkan new normal. Masyarakat diingatkan disiplin yang lebih baik lagi akan membantu mencegah penyebaran virus corona hingga nantinya bisa siap memulai tatanan hidup normal yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video saya Muhammad Ginanjariana. Di sini saya akan berbagi mengenai konsep dari new normal of life. Jadi di sini saya akan berbagi tips mengenai 60 detik memahami konsep new normal of life. Pertama-tama mungkin di sini teman-teman harus tahu kenapa sih di Indonesia kita itu perlu adanya new normal of life, karena berdasarkan data atau literatur yang saya baca bahwasannya sekitar 3,05 juta orang dilansir dari republika.co.id akan terancam menjadi seorang pengangguran baru karena terjadinya pemutusan hubungan kerja seperti itu. Selain itu teman-teman semua, menurut Semure, lembaga research dari Semure Institute Research, bahwasannya ini akan terjadi kenaikan penurunan ekonomi di Indonesia yang tadinya sekitar 3% menjadi sekitar 12%. Itu artinya akan ada sekitar kurang lebih 5 juta orang yang akan mengalami derita kemiskinan ke depannya karena dampak COVID-19. New normal ini pada dasarnya teman-teman merupakan suatu pembiasaan diri untuk beraktivitas secara normal kembali dengan tetap berdampingan dengan COVID-19, tetapi berdampingan dengan adanya protokol-protokol kesehatan yang tegas dan juga memperhatikan unsur-unsur kesehatan yang memang harus diperhatikan pada saat era new normal, tetapi masih bisa beraktivitas seperti biasa. Selanjutnya teman-teman, saya ada tips cepat bagaimana cara beradaptasi di era new normal. Apakah teman-teman semua sudah siapkah untuk bisa menghadapi era new normal ini? Nah, saya ada sedikit tips ini buat teman-teman semua. Tips yang pertama yaitu teman-teman harus tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa. Tips yang kedua, teman-teman harus disiplin untuk menjaga jarak dan berinteraksi dengan orang lain yang memang belum dikenal oleh teman-teman. Ketiga, perhatikan tips kehidupan di era new normal, cara berpakaian, berinteraksi, dan lain sebagainya. Yang keempat, manfaatkan kecanggihan teknologi. Kalau memang tidak penting-penting amat, mending di rumah saja dan memanfaatkan teknologi untuk berinteraksi dan juga menyelesaikan urusan dan pekerjaan teman-teman semua. Selanjutnya, selain itu teman-teman harus terbiasa harus bisa beradaptasi di era new normal ini. Pertama-tama mungkin teman-teman harus tahu kelengkapan berpakaian pada era new normal ini yang biasa kita sebut sebagai outfit of the day. Nah, kelengkapan ini harus teman-teman terapkan setiap harinya. Yang pertama adalah teman-teman harus selalu memakai masker kain. Bukan masker bedah ya, tapi masker kain seperti itu. Karena masker bedah itu untuk dokter dan tenaga medis. Yang kedua itu teman-teman harus memakai sarung tangan kain. Bagaimana teman-teman harus bisa memakai sarung tangan kain dengan cara benar dan membawa gantinya ya setiap hari. Jadi membawa minimal 2 sarung tangan kain. Yang ketiga, teman-teman harus memakai baju dan celana yang sangat tertutup, yaitu celana dan baju panjang seperti itu. Selain itu juga teman-teman harus bisa untuk membawa baju ganti seperti itu, agar apabila siang hari atau sore harinya teman-teman bisa mengganti dengan baju yang baru dan lebih bersih agar terhindar dari virus COVID-19. Selanjutnya, teman-teman juga harus memperhatikan perilaku sosial di era COVID-19 ini. Pertama, teman-teman harus membiasakan diri jaga jarak dengan orang lain sebanyak 1-2 meter. Yang kedua, teman-teman harus paham tidak boleh berjabat tangan dengan orang lain, apalagi orang yang belum pernah kita temui sebelumnya. Yang ketiga, selalu ganti baju sebelum masuk kamar atau kontak langsung dengan keluarga, karena dengan ganti baju itu akan dapat membersihkan virus yang tidak sengaja tertempel di pakaian kita pada saat kita sedang berada di luar rumah. Selanjutnya teman-teman, ini ada beberapa tips yang harus teman-teman terapkan di era new normal ini. Tips yang pertama adalah tips bagaimana kita di tempat umum. Di tempat umum nih, teman-teman harus tahu kita harus bawa sajadah atau perlengkapan ibadah pribadi. Itu perlu ya agar kita tidak berinteraksi dengan orang lain.
Yang kedua, kita harus bawa tempat makan pribadi. Pada saat kita memesan makanan, kita harus memakai tempat makan pribadi. Karena memang agar kita tidak berkontak langsung dengan orang lain dan menghindari virus COVID-19. Yang ketiga, itu tetap jaga jarak. Seperti mau bagaimanapun kondisinya, mau sengantri apapun teman-teman membeli makanan dan lain sebagainya, itu harus tetap jaga jarak demi menghindari penyebaran virus COVID-19. Yang kedua, yaitu tips naik transportasi publik. Nah, bagaimana nih apabila teman-teman ingin atau sedang memiliki keperluan untuk menaiki transportasi publik? Jangan lupa bawa hand sanitizer. Ini gunanya adalah agar teman-teman bisa untuk mempunyai hand sanitizer sendiri dan membersihkan tangan teman-teman dari virus. Yang kedua, kalau teman-teman ingin naik Gojek atau ojek online dan transportasi lainnya yang berupa motor seperti itu, teman-teman harus bawa helm pribadi ya. Karena memang jangan sampai berkontak langsung atau memakai helm dari orang-orang yang kita tidak kenal seperti itu untuk mencegah penyebaran virus. Yang ketiga, bawa sabun cair agar apabila kita setelah makan atau kita setelah beraktivitas seperti itu, kita bisa langsung cuci tangan apabila menemukan air atau wastafel seperti itu. Dengan punya sabun cair pribadi, kita tidak terkontaminasi dengan sabun cair yang disediakan dari tempat umum atau tempat luar lainnya. Yang ketiga, tips untuk transportasi pribadi. Teman-teman, ini jangan sampai dilewatkan dan ini sangat-sangat penting. Pertama, teman-teman harus selalu sedia tisu di motor dan mobil teman-teman seperti itu. Agar apabila kita memegang sesuatu, kita langsung bisa membersihkannya dengan tisu yang kita sediakan. Yang kedua, walaupun pakai mobil, kita harus tetap pakai masker ya teman-teman. Karena masker akan melindungi mulut dan hidung kita dari terkontaminasi virus yang kita tidak tahu di mana virus tersebut berada. Yang ketiga, tetap pakai sarung tangan ya teman-teman, walaupun kita berada di mobil, karena kita tidak tahu kita memegang apa dan kita tidak tahu virus COVID-19 itu menempel pada tangan kita secara langsung dan tidak sengaja terpegang ke mulut atau hidung kita seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman nih, kita akan menuju yang namanya tatanan hidup baru atau new normal of life. Kita kalau mau berobat sekarang nggak perlu susah-susah, nggak perlu untuk kita sekedar berobat sekedar sakit yang tidak terlalu parah, kita tidak perlu langsung datang ke rumah sakit. Sekarang banyak nih aplikasi dari website penyedia konsultasi kesehatan gratis, baik itu melalui website seperti Halodoc, YesDoc, dan lain sebagainya. Sementara itu Kementerian Kesehatan yang harus teman-teman tahu pada saat ini tengah mempersiapkan revolusi dari teknologi medis yang akan digunakan untuk membuat konsultasi antara pasien dan dokter lebih bisa terjalin walaupun tidak bertemu secara langsung. Pengembangannya berupa aplikasi-aplikasi dari pengembangan dari website yang memang mengakomodir hal-hal tersebut. Jadi ini teman-teman jangan khawatir kalau nanti ke depannya di era new normal teman-teman agak sakit nih, agak nggak enak badan, bisa kok sebelum kita ke rumah sakit secara langsung dan memang tidak terlalu parah, itu bisa berkonsultasi secara online dan itu sangat mudah dan itu gratis disediakan oleh website penyedia dan aplikasi-aplikasi penyedia dari layanan konsultasi kesehatan secara online. Mudah kan dan bisa diterapkan secara keseharian teman-teman. Nah, sekolah lagi. Iya, memang kita harus sekolah lagi di era new normal seperti itu. Gak bisa kan kita selalu belajar secara online dan juga kita tidak dapat memiliki kemampuan apa-apa loh kalau kita terus-terusan di rumah aja. Tapi nih, ada yang beda nih dari sekolah lagi pada era new normal nantinya. Kita lebih banyak ke reformasi pendidikan. Jadi reformasi pendidikan di sini teman-teman semua yang harus kita tahu adalah kita akan menemukan pembelajaran kolaborasi. Pembelajaran kolaborasi ini akan dinilai dari bagaimana kita menerapkan pembelajaran tatap muka dan konseling oleh guru mata pelajaran kita sehingga kita dapat mendapatkan tugas-tugas secara online dan bisa mengakomodir tugas-tugas tersebut di rumah seperti itu. Jadi selain tatap muka nih sekarang kita harus membiasakan diri loh, kita harus adaptasi untuk belajar online karena belajar online itu penting agar kita tidak terlalu banyak tatap muka dan bertemu dengan orang-orang di luar yang bisa membuat kita terkontaminasi oleh virus COVID-19. Platform belajar online ini banyak loh teman-teman, sekarang pada kreatif untuk pengembangannya. Sekarang platform belajar online seperti Ruang Guru, Skill Academia, banyak tunjangan-tunjangan untuk mengakses hal tersebut. Juga banyak loh video-video keren di YouTube seperti video dari calon sarjana, calon ilmuwan, dan lain sebagainya. Itu merupakan video-video yang bisa diberikan kepada anak untuk bahan pengetahuan mereka, agar mereka dengan belajar di rumah pun mereka bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Sehingga pada saat mereka sekolah atau pada saat mereka berangkat ke sekolah, mereka tinggal mengulas pembelajaran kepada gurunya seperti itu. Tidak lagi
pembelajaran dengan waktu yang lama dengan tatap muka, karena di era yang baru kita akan bergantung dengan digitalisasi dan teknologi di masa yang akan datang. Nah, ini nih slide ini nih yang menarik buat teman-teman. Pasti banyak yang suka jual beli ya. Apalagi teman-teman yang suka bisnis yang memang setiap harinya mengakomodir atau yang setiap harinya berjualan ya, atau yang memang suka membeli kebutuhan secara online di sini, karena memang pada saat era new normal nantinya kita harus paham bahwasanya kita harusnya lebih banyak belanja lewat e-commerce dan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang pada saat ini. Kita bisa membeli kebutuhan-kebutuhan yang kita sukai, seperti misalnya teman-teman hobi bermain game, teman-teman bisa membeli alat-alat games teman-teman dari e-commerce, teman-teman hobi bermain musik, teman-teman bisa membeli alat-alat musiknya dari e-commerce, teman-teman hobi untuk menggambar, teman-teman bisa membelikan anak-anak teman-teman untuk bisa membelikan alat-alat menggambar pada era new normal nantinya. Contohnya, kita bisa tidak perlu ngantri dan juga itu keamanannya sudah terjamin dari jual beli saat new normal di e-commerce terpercaya di Indonesia seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Dengan begini, apakah kita tidak bisa keluar rumah? Jangan khawatir, kita tetap bisa belanja secara offline loh teman-teman. Tetapi intensitasnya tidak seintens dulu, tetapi sekarang lebih dibatasi karena perkembangan teknologi. Ingat, bukan karena COVID-19 loh kita jadi seperti ini, kita menghadapi new normal ini, tapi lebih tepatnya adalah kita memang harus bisa menghadapi digitalisasi dan juga kita mampu memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang saat ini secara cerdas menggunakan memanfaatkan Internet of Things atau pemanfaatan internet bagi kehidupan kita sehari-hari. Mudah kan? Nah, slide ini sangat menarik teman-teman, karena di slide ini saya akan membahas mengenai tips mengelola stres di era new normal. Bagaimana sih tips kita mengelola stres di era new normal? Nah, yang pertama, kita lakukan hobi kita. Mau itu bermain games, bermain musik, nonton film kesukaan bersama keluarga, dan lain sebagainya. Kita bisa melakukan hobi kita kok di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, selalu utamakan bermain dengan anak kita, berkomunikasi dengan keluarga, saling bercerita satu sama lain. Gunanya adalah agar kita mendapatkan kasih sayang yang cukup dan juga perhatian cukup. Karena dengan kasih sayang dan perhatian yang cukup, kita dapat mengelola stres dengan baik dan benar loh teman-teman semua. Yang ketiga, tetap produktif. Kerjakan tugas-tugas kalian, kerjakan apa yang harus kalian kerjakan berdasarkan pekerjaan kalian. Walaupun di rumah, kalian jangan pernah berhenti untuk berkarya. Dengan berkarya kalian dapat membunuh rasa bosan kalian di rumah loh. Tetapi jangan kerja terlalu diporsir, karena kalian harus butuh beristirahat yang cukup dan menerapkan pola hidup yang seimbang. Selanjutnya apa nih teman-teman? Jangan lupa untuk berolahraga, karena berdasarkan penelitian, berolahraga itu dapat melancarkan peredaran darah teman-teman semua. Dengan lancarnya peredaran darah, maka otak kalian dapat mengambil keputusan dengan sempurna dan juga dapat berpikir secara baik karena peredaran darah kalian lancar, dan juga membuat kalian menjadi lebih sehat dan menerapkan pola hidup seimbang itu gampang kan. Yang selanjutnya, ini adalah suatu fakta bahwasanya stres kronis dapat menyebabkan sakit loh teman-teman. Ini berdasarkan menurut Dr. Gary Small dalam penelitiannya. Beliau merupakan salah satu profesor dari University of California sebagai salah satu dokter ahli kesehatan otak dan penuaan. Beliau menyebutkan bahwasannya kalau kita mengalami bahwasannya ada dua jenis stres, ada stres kronis dan yang kedua stres rendah seperti itu. Stres rendah itu masih dikategorikan sebagai stres yang masih bisa ditolerir atau masih bisa diatasi. Tetapi ini sangat berbahaya apabila teman-teman menghadapi yang namanya stres kronis, karena itu dapat mengancam dan melemahkan sistem kekebalan tubuh dari teman-teman semua. Dengan begitu, teman-teman semua dapat melemahkan kekebalan tubuh teman-teman semua dan dapat terpapar virus loh, karena kekebalan tubuh teman-teman semua lemah. Maka dari itu kelola stres dengan baik. Selanjutnya, ini juga menarik teman-teman, bagaimana kita harus semangat walaupun di rumah aja. Ingat ya, harus semangat walaupun di rumah aja. Jangan sampai mager kita untuk di rumah aja, seperti itu. Bagaimana kita work from home? Nih, untuk mengatasi kebosanan teman-teman, apalagi saat menjalani work from home, yang pertama adalah tips dari saya, semoga bermanfaat, adalah walaupun work from home, teman-teman tetap pakai seragam sesuai dengan apa pekerjaan teman-teman. Itu dapat membuat psikologi teman-teman berasa bekerja dari kantor seperti itu. Jadi atau dapat serasa berkuliah dari kampus seperti itu. Itu sangat bermanfaat. Yang kedua, tipsnya adalah bekerja dengan waktu yang sama seperti di kantor seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan sesuai waktu bekerja kita.
Yang ketiga, bekerja dengan aturan yang sama dengan yang ada di kantor ataupun di kampus teman-teman semua. Jangan lupa juga nih, ini penting, teman-teman harus bawa cemilan dan juga makanan favorit untuk menemani teman-teman untuk selalu bekerja. Seperti itu. Yang selanjutnya, tips kelima adalah teman-teman harus selalu komunikasi dengan teman kerja. Teman-teman juga harus memanfaatkan media komunikasi tersebut untuk berkomunikasi dengan teman-teman kerja dan teman-teman kuliah teman-teman untuk sekedar berdiskusi dan juga menyelesaikan masalah bersama-sama. Apabila harus ke kantor dan apabila harus ke kampus karena ada permasalahan atau ada yang tidak bisa diselesaikan secara tatap muka, jangan lupa tetap laksanakan protokol kesehatannya ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, jangan lupa perbanyak interaksi digital. Ini nih yang akan menemani hari-harimu selama di rumah aja. Tips dari saya yang pertama adalah perbanyak interaksi digital baik chat atau telepon. Jangan lupa hubungi teman-teman kamu apabila kamu ada masalah dan berkonsultasi tentang masalahmu dengan teman-temanmu sehingga kamu dapat mengelola stresmu dengan baik. Yang ketiga, biasakan dan jangan malu untuk menelepon dan berkonsultasi tentang masalah kepada teman-teman terdekatmu karena dengan berkomunikasi kita akan dapat mengelola stres kita dengan baik. Yang keempat, saling berkomunikasi dan melaksanakan pertemuan dengan grup atau kelompokmu. Ini sangat penting teman-teman, tips ini, karena dengan berkomunikasi dan mengadakan pertemuan dengan grup atau kelompokmu, kita menjadi bisa berkomunikasi seperti kita bertatap muka. Jangan lupa juga kita tidak hanya untuk belajar untuk bertemu, tapi kita juga bercanda seperti biasa, seperti kita tatap muka dan juga melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, dan bertemu secara digital ini menjadi solusi untuk permasalahan kita tidak bisa bertemu secara tatap muka. Yang tips yang selanjutnya adalah kreasikan interaksi digitalmu. Yang pertama, buat stiker pribadi di WhatsApp atau Line stiker yang memperlihatkan kelucuan-kelucuan kepada teman-temanmu. Ini bisa menjadi bahan bercandaan yang bisa membunuh kebosananmu saat di rumah aja ya. Yang selanjutnya, buat avatar yang mengekspresikan dirimu dan juga teman-temanmu. Kalian bisa saling bertukar avatar antara dirimu dengan teman-temanmu. Dengan bertukar avatar, itu bisa mengobati kerinduanmu loh dengan teman-temanmu. Yang selanjutnya, coba deh aplikasi-aplikasi komunikasi dimanfaatkan lagi oleh teman-teman. Coba deh teman-teman sekali-kali TikTokan. Karena memang dengan TikTok itu kita bisa membuat suatu karya dengan teman-teman kita dari TikTok tersebut. Juga dapat menghibur teman-teman semua dan mengisi waktu luang dan kebosanan teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya mungkin jangan lupa juga perhatikan protokol-protokol kesehatan saat keluar dari rumah seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas teman-teman yang telah menonton video saya seperti itu. Jangan lupa kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.